Yang dirugikan siapa? Itu mereka nggak pernah mengikuti dan nggak pernah. Kok bisa polisi ditunjuk-tunjuk terus dibentak-bentak seperti itu? Sudah dijelaskan sama pihak kepolisiannya, semua itu ada aturannya. Mereka tetap ngeyel aja ya. Sudah difatwakan haram MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya Sonhorek sudah tamat ya, karena MUI sudah memfatwakan haram, ulama Bahsul Masail ya sudah memfatwakan haram, dan sekarang Polda Jatim menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan Sonhorek di acara-acara karnaval dan acara-acara lainnya. Artinya Polda Jatim juga sudah melarang penggunaan Sonhorek. Himbauan tersebut bisa kita lihat di Instagram Humas Polda Jatim. Artinya ini himbauan yang secara resmi teman-teman ya. Beberapa hari yang lalu Polda Jatim memberikan himbauan di Instagramnya. Coba kita lihat ya. Nah ini dia. Dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mengadakan maupun menyelenggarakan kegiatan Sonhorek atau sejenisnya. Larangan ini merupakan respons atas banyaknya keluhan terkait kebisingan yang dinilai meresahkan warga. Mari kita jaga ketertiban bersama, ciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif di lingkungan kita. Oke, ini resmi dari Humas Polri ya. Dan kalau kita lihat komentarnya itu banyak yang senang. Alhamdulillah ada yang komen gitu, ada yang bilang terbaik. Ya jadi banyak yang seneng ya kalau kita lihat komentar-komentarnya di sini. Jadi semestinya ya tamat lah ya Sonhorek ini nggak ada lagi karena polisi udah ngelarang, MUI sudah ngelarang juga itu difatwain haram. Tapi yang namanya pelaku Sonhorek ini tetap ngeyel aja melaksanakan Sonhorek. Di Kabupaten Pati sempat terjadi cekcok antara pihak kepolisian dengan pelaksana Sonhorek. Ini tanggal 19 Juli 2025. Artinya ini 3 hari yang lalu teman-teman. Polisi berdebat dengan panitia pelaksanaan Sonhorek karena menurut polisi ini sudah melewati jam malam aktivitasnya dan volume yang mereka putar pun sangat kencang sekali, melebihi batas maksimal kewajaran telinga manusia teman-teman. Tapi mereka nggak terima ditegur nih. Coba kita lihat videonya ya. Adanya sound di sini itu kan, Makanya dari desa, itu kan dari lingkungan, dari warga. lingkungan karena warga, adanya sound di sini itu kan karena warga tuh Pak. Iuran berkorban itu uang itu karena warga itu Pak. Yang dirugikan Kalau siapa? netizen itu mereka nggak pernah mengikuti dan nggak pernah. Kok bisa polisi ditunjuk-tunjuk terus dibentak-bentak seperti itu? Yang dirugikan siapa? Saya tanya loh ya. Ini yang dirugikan siapa? Ini yang mengadakan masyarakat, ya Pak. Ya kan ya. Yang dirugikan siapa? Ini masyarakat semua ya. Merasa dirugikan enggak? Ya ampun Pak. Yang mengadakan Nah, jadi berdebat ya. Panitia Sonhoreknya tetap ngeyel ingin melaksanakan Sonhorek di atas jam malam, bahkan dengan suara yang sangat kencang sekali. Memang susah ya ngejelasin suatu aturan kepada orang-orang SDM rendah. Ya meskipun kalian urunan di situ, warga sekitar yang minta. Tetapi yang namanya di negara Indonesia itu punya aturan. Jangan cuman berdalih karena kesenangan warga lalu memperbolehkan kemaksiatan di situ. Laki-laki perempuan joget, entah ada mirasnya juga. Coba kita lihat nih videonya. Ngeyel ya. Nah tuh ada dancernya tuh joget-joget. Negara ini ada aturannya Pak. Meskipun itu yang urunan warga, tapi ini kita hidup di Indonesia ini ada aturannya. Ini bukan kartu loh Pak.
Semua ada aturannya, ada ketentuannya. Terkait izin ada aturan ketentuan. Gini Pak ya. Tolong dipahami. Oh, aturan dari jenengan. Sudah dijelaskan sama pihak kepolisiannya, semua itu ada aturannya. Mereka tetap ngeyel aja ya. Sudah difatwakan haram MUI. Dari sisi kesehatan juga sudah dijelaskan oleh kedokteran bahwa sound horeg itu berbahaya, bisa rusak permanen telinga. Polisi juga sudah ngelarang, tapi tetap ngeyel aja. Ini juga ada pengusaha sound horeg yang coba untuk melakukan pembelaan di sosial media. Coba kita simak nih. Yang namanya fatwa yang tidak diatur secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis itu kan bentuk fatwanya fatwa ijtihad. Oh, jadi fatwa para ulama itu katanya tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis. Ini sama saja menuduh para ulama tidak ngerti Al-Quran dan hadis. Dikira para ulama yang memfatwakan itu nggak mengkaji berdasarkan Al-Quran dan hadis apa? Nah, fatwa ijtihad sendiri itu kan mengikat di golongan tertentu, di komunitas tertentu lah, tidak untuk umum. Oh, tidak untuk umum katanya, hanya di golongan tertentu, hanya di NU aja gitu ya kan? Bahasul Masail itu orang NU kan? Nah, kalau dilihat forumnya juga, forum 1 Muharram ini juga perlu kita lihat. Ini forum ini representasi dari kumpulan para ulama yang didelegasikan negara untuk membuat fatwa atau hanya sebagai komunitas. Itu kita juga harus lihat, karena biasanya para mufti, bukan biasanya sih, para mufti di negara-negara seperti Malaysia, Brunei, bahkan di Singapura, di Arab Saudi, para mufti itu adalah orang-orang yang terpilih, yang didelegasikan negara memang spesial untuk membuat fatwa. Dan pemilihan untuk menjadi seorang mufti sendiri itu syaratnya sangat ketat. Dilihat dari keilmuannya, dilihat dari kehidupan sehari-harinya. Bahkan di Singapura untuk menjadi mufti itu ada yang memata-matai, dia minumnya sambil berdiri atau duduk, dia kencingnya sambil berdiri apa jongkok, itu dilihat sangat detail. Karena apa? Karena untuk membuat fatwa halal haram dalam kehidupan beragama itu tidak bisa main-main. Ya, intinya pengusaha sound horeg ini tidak menganggap sah fatwa ulama tersebut dari Bahasul Masail dan MUI, karena katanya itu bukan mufti negara, itu bukan utusan negara, itu hanya ormas saja, jadi hanya berlaku sama orang-orang ormasnya aja. Terdengar seolah-olah bijaksana ya. Harus dari negara dulu yang memfatwakan haram, harus mufti negara yang memfatwakan haram. Di Indonesia nggak ada mufti negara, Pak. Minimal googling dulu, cari tahu dulu, biar nggak malu-maluin. Nah, ini saya bacain ya. Indonesia tidak memiliki mufti negara, karena Indonesia bukan negara agama, melainkan negara yang menjunjung tinggi agama dalam konteks Pancasila sebagai ideologi negara. Meskipun demikian, fatwa tetap dibutuhkan untuk memberikan panduan hukum Islam bagi umat. Di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia secara kolektif, bukan oleh seorang mufti individu. Ini nggak ada di Indonesia itu mufti individu. Fatwa agama yang dikeluarkan di Indonesia itu melalui MUI, kumpulan semua para ulama di situ. Bahasul Masail memfatwakan haram sound horeg, lalu menyusul MUI, dan itu berlaku secara umum seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya anggota ormas itu aja. Terus dia bilang tadi, katanya itu hanya ijtihad saja, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Emangnya para ulama berijtihad itu tidak menggunakan Al-Quran dan hadis, hanya menggunakan nafsunya saja? Tidak diatur secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis, itu kan bentuk fatwanya fatwa ijtihad. Kenapa pengusaha sound horeg ini seolah-olah dia lebih pintar dari para ulama gitu? Padahal dalam Al-Quran jelas. Ini coba kita lihat nih teman-teman ya. Sound horeg haram, dalilnya apa? Emang ada di Al-Quran? Loh, di Al-Quran lo nggak ada yang nyebut sound horeg itu haram. Banyak yang komentar kayak gitu netizen ya. Maka di sini saya akan sebutkan setidaknya 5 ayat Al-Quran yang ditarik dari situ kesimpulan haramnya sound horeg. Tapi nggak cuma 5 ayat ini, sebenarnya banyak sekali ayat Al-Quran yang melarang. Ayat yang pertama di surat Luqman, waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Rendahkan suaramu karena suara yang paling buruk itu adalah suaranya keledai. Suara keledai itu kalau sudah teriak sangat mengganggu. Lah ini horeg itu lebih keras suaranya daripada suara keledai. Kerusakannya jauh lebih parah. Dalil yang kedua di surat Al-Ahzab. Allah berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, menyakiti dalam bentuk apapun, termasuk sound horeg ini menyakiti, mengganggu, merusak, maka mereka telah menanggung dosa yang sangat nyata. Anak-anak terganggu, lansia terganggu, orang sakit tambah parah, bangunan hancur, kerusakan yang nyata. Ini disinggung juga di ayat yang lain. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl.
fasl wallahu la yuhibbul fasad. Disebutkan di sini Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak bumi, termasuk mereka yang merusak lingkungan, merusak sekitar dengan sonhoreknya. Kemudian dalil yang keempat di surat An-Nur, Allah mengajarkan adab yang bagus saat memasuki rumah. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang beriman, kamu nggak boleh masuk ke rumah sampai kamu minta izin, sampai kamu mengucap salam. Lah ini orang ini masuk rumah aja harus seperti itu adabnya. Sedangkan sonhorek nggak ada babi bu, nggak ada salam, nggak ada apa, merusak rumah dan sekitarnya, mengganggu, membuat keributan, bising suaranya. Apalagi ternyata sewa sonhorek ini nggak murah, 30 juta rupiah ke atas. Ini termasuk tindakan membuang-buang harta dan Allah melarang hal ini. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian membuang-buang harta, karena orang yang membuang harta itu saudara-saudaranya setan. Bagikan informasi ini agar masyarakat melek dan melihat bahwa sonhorek itu haram. Jelas tuh. Masih mau bilang di Al-Quran tidak ada larangan sonhorek. Ya, kayak lebih pintar aja dari para ulama. Ini ada yang komentar nih, horek los bos, iki Jatim ora Arab. Waduh, katanya ini Jawa Timur bukan Arab, jadi sonhorek los aja. Aduh, SDM rendah jadi beban negara ya. Jadi negara budek nanti Indonesia kalau terus-terusan begini. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.